Well, that's practice making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Greko dari 11 IPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virus corona dan virus. Sebelum itu, apa sih virus corona itu? Nah, virus corona itu kan yang akhir-akhir ini lagi viral ya, yang sampai sekolah dan kerja juga diliburin selama 14 hari. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang virus terlebih dahulu. Ini hasil pekerjaan biologi saya. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk melakukan reproduksinya sendiri. Nah, terus ciri-ciri dari virus itu yang pertama, memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi kapsid. Terus ada ukuran virus itu antara 25 sampai 300 nanometer. Yang ketiga, ciri-ciri virus yaitu dapat dikristalkan. Yang keempat, hanya dapat berkembang biak dan hidup pada makhluk hidup lain. Nah, selanjutnya itu ada bentuk virus. Yang pertama, batang. Virus yang bentuknya batang, contohnya RMV. Yang kedua, bentuknya batang dan berujung oval. Nah, itu contoh virusnya itu rhabdovirus. Yang ketiga ada bulat bentuknya, contohnya itu HIV. Terus yang keempat, bentuk virus yaitu filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Dan ada polyhedral, ya itu contoh virusnya adenovirus. Nah, yang selanjutnya bentuknya huruf T, yaitu contohnya bakteriofag. Nah, struktur virus itu ada apa aja? Yang pertama ada kepala. Kepala itu bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luar diselubungi kapsid. Yang selanjutnya, apa itu kapsid? Kapsid itu adalah selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Selanjutnya ada leher. Leher itu sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Lalu ada ekor. Fungsi ekor ini untuk menempel pada inang. Lalu saya akan menjelaskan cara hidup virus. Cara hidup virus tergolong parasit obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Saat sel inangnya mati, virus tidak mati melainkan mengkristal. Virus dapat mengenali inangnya dengan sistem kesesuaian berdasarkan jenisnya dibagi dua, yaitu virus berkisaran luas, contohnya virus flu burung, dan virus kisaran sempit, contohnya virus campak. Lalu ada perkembangbiakan virus. Nah, ini ada yang pertama itu namanya daur litik. Daur litik itu terjadinya disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion baru. Tahapan dari daur litik ini yang pertama ada adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga sintesis, lalu yang keempat perakitan, yang kelima lisis. Selanjutnya ada daur lisogenik nih. Terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat dari daya infeksi virus. Tahapannya yaitu yang pertama adsorpsi, lalu penetrasi, lalu penggabungan, pembelahan, lalu sintesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi virus. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya selubung. Nah, virus itu dibagi dua, yang berselubung sama yang telanjang. Kalau yang berselubung, contohnya rhabdovirus. Yang telanjang, contohnya papovirus. Nah, lalu bisa dibagi lagi berdasarkan jumlah kapsomer. Ada yang 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Terus 60 kapsomer, acornavirus. 72 kapsomer, papovirus. 162 kapsomer, herpes virus. 252 kapsomer, yaitu adenovirus contohnya. Lalu dibagi lagi berdasarkan jenis sel inang. Yang pertama, yang inangnya bakteri, contohnya virus T. Yang kedua, tanaman,
contohnya TMV. Yang ketiga hewan, contohnya virus rabies. Dan yang keempat manusia, contohnya virus polio. Lalu berdasarkan tipe genom dan metode replikasi. Nah, cara replikasinya itu ada tipe 1, contohnya herpes virus. Tipe 2, virus MVM. Tipe 3, reovirus. Yang keempat, tipe 4, polio. Tipe 5, contohnya virus rabies. Lalu ditentukan berdasarkan cara transkriptasi balik, yaitu ada tipe 6, namanya virus AIDS, dan tipe 7, heparnavirus. Lalu bisa dibagi lagi berdasarkan jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Kalau DNA contohnya parvovirus, kalau RNA contohnya acornavirus. Nah, lagi selanjutnya berdasarkan bentuk dasar. Yang pertama itu bentuknya ada ixohedral, contohnya virus polio. Yang kedua bentuknya helical, yaitu virus flu. Yang ketiga bentuknya kompleks, virus cacah contohnya. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan virus. Yang pertama ada AIDS, itu penyebabnya itu virus HIV. Yang kedua penyakit campak yang disebabkan oleh marburgvirus. Yang ketiga ada rabies, disebabkan oleh rhabdovirus. Yang keempat ada tetelo, disebabkan oleh virus NCD atau NCD. Yang kelima ada mosaik, penyakit mosaik yang disebabkan oleh virus TMV. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang virus corona. Nah, apa sih corona itu, asalnya dari mana? Jadi, virus corona itu berasal dari Wuhan katanya. Dia itu berasal dari pasar hewan dan pasar ikan di Wuhan. Nah, hampir dapat dipastikan itu kan di pasar itu ada ular, kelawar, semacam-macam deh. Nah, hampir dipastikan itu virusnya itu berasalnya dari ular. Nah, apa sih virus corona? Virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan seperti SARS dan MERS. Virus ini menyebar secara droplet, yaitu melalui percikan liur penderita. Jadi misalnya kalau misalnya kita ada orang kena corona terus batuk nih, seret, itu bisa nular karena air liurnya muncrat. Nah, apa aja sih gejala dari virus corona ini? Yang pertama itu dia keluar ingus, ya. Yang kedua itu dia sakit kepala. Yang ketiga batuknya batuk berlendir, dia jadi batuknya batuk basah ya, batuk berdahak gitu. Yang keempat sakit tenggorokan. Yang kelima demam tinggi. Yang keenam merasa tidak enak badan. Yang ketujuh, ini kalau udah parah banget ini bisa sesak napas katanya. Bahkan kalau udah parah tuh katanya di paru-parunya kalau kena corona, kalau nafas itu rasanya kayak ada kaca. Serem ya. Terus penyebabnya COVID-19 itu disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Jadi virus corona ini emang suatu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, dalam corona ini ada virus baru namanya COVID-19 yang lagi viral saat ini. Jadi COVID-19 termasuk ke jenis virus corona. Nah, selanjutnya cara penyebarannya, yaitu menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh mata dan mulut. Nah, itu makanya kita tuh harus abis megang apa-apa, misalnya pergi dari ke rumah sakit atau dari tempat-tempat manapun deh, kita harus segera cuci tangan, terus nggak boleh megang-megang muka biar virusnya nggak masuk ke tubuh kita. Yang kedua, cara penyebarannya bisa melalui batuk, bisa jarak 1-2 meter. Nah, ini walaupun kita lagi nggak deketan sama orang yang terkontaminasi, terus dia batuk nih lewat udara, dalam radius 1-2 meter aja itu kita bisa ketularan. Makanya disaranin sih pakai masker kalau pergi kemana-mana, kan kita nggak tahu sekitar kita orangnya corona apa enggak. Nah, selanjutnya ada pencegahannya, yaitu yang pertama menjaga kebersihan pasti, yang kedua pakai masker, yang ketiga mengisolasi diri jika
tidak ada keperluan yang mendesak. Selanjutnya ada mitigasi bencananya. Pertama, protokol penanganan virus corona. Yaitu jika merasa kurang sehat, segera ke RS, langsung cek aja. Soalnya kan tadi gejalanya mirip sama flu biasa, daripada terjadi yang enggak kan. Nah, mending sekalian aja dicekin ke rumah sakit, nggak ada ruginya juga sebelum terlambat. Yang kedua, RS-nya melakukan screening COVID-19. Yang ketiga, di RS rujukan, spesimen PDP diambil untuk tes lab dan pasiennya diisolasi, nggak boleh kontak sama orang, nggak boleh dijenguk juga kalau nggak salah, udah di rumah sakit. Jika sehat tapi memiliki riwayat keluar negeri dalam 14 hari sebelum merasa kurang enak badan, lakukan self monitoring. Jadi misalnya udah kerasa demam gitu atau batuk-batuk dikit, langsung aja cek gitu. Nah, selanjutnya menanggapi stigma, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus bijak, seperti membaca atau menonton berita terkait, lalu mencari fakta-fakta terkait, dan melakukan tindakan pencegahan. Nah, penanganan ketika sehat, yang pertama yaitu seperti tadi, yaitu isolasi diri jika tidak terlalu perlu. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain, lalu pakai masker, jaga kebersihan ya, seperti tadi. Cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Nah, cuci tangan itu kalau bisa pakai sabun ya, biar virus-virusnya mati. Cara hidup sehat, jaga kebersihan diri ya, seperti tadi cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, lalu kebersihan pakaian juga loh, karena virus bisa dipakaian juga bisa bertahan sekitar 9 jam. Lalu jaga juga kebersihan lingkungan, seperti buang sampah pada tempatnya. Terus jaga kesehatan tubuh juga, seperti olahraga, makan yang bergizi, tidur cukup. Nah, ini nih makan, misalnya kita mau makan daging nih sama pokoknya makan yang begitu-begitu yang matang dah, jangan yang mentah-mentah. Yang mentah-mentah bahaya, bisa ada virusnya. Kalau belum terlalu matang takutnya virus di situ belum mati gitu. Nah, terus selanjutnya bersosialisasi di masyarakat, caranya gimana sih kalau lagi wabah kayak gini? Nah, cara memberi salamnya itu jangan berjabat tangan kalau bisa, kan sekarang tuh namanya lagi social distancing ya. Jadi kita tuh salaman nggak perlu jabatan, jadi kayak gini cukup, atau sekedar tegur aja, ditegur dari jauh selalu gitu. Tapi hati-hati juga, kalau kayak gitu juga kan jarak 1-2 meter bisa tularan. Lalu menggunakan medsos, yaitu hindari yang negatif. Terus hindari hoax, misalnya wah corona bisa nyebar lewat tatapan mata. Enggak, maksudnya enggak gitu. Maksudnya kalau misalnya ada yang batuk terus tangan kita kena terus kita kucuk-kucuk mata, itu baru bisa ketularan. Nah, terus yang terakhir ada berbagi info seputar corona. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya ada berita cara-cara mencegah nih, misalnya cara-cara mencegah corona kayak gini, kalau bisa disosialisasiin atau dikasih tahu ke keluarga yang ada di rumah atau ke teman-teman juga, semuanya pokoknya biar kita bisa bermanfaat juga buat manusia lain selain kita. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, that scratching is making me itch.